Sobat Nusa Tenggara Barat, selamat datang di Kaleidoskop Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Bersama saya Panda Zulkaini, bersama-sama kita akan mengulas program, kinerja, capaian hingga prestasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di tahun 2024. Adapun di tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami 2 kali pergantian kepemimpinan. Berikut capaian prestasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Novita. Baik rekan Panda, mengawali tahun 2024, pemerintah Provinsi NTB menjalankan salah satu programnya yakni Jumat Salam atau Jumpai Masyarakat untuk selesaikan aneka persoalan masyarakat. Pada program ini, seluruh organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTB turun langsung ke desa-desa serta dusun-dusun yang ada di Provinsi NTB untuk menyelesaikan aneka persoalan yang terjadi di daerah tersebut. Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalugita Aryadi, mendampingi Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andri Amran Sulaiman, dalam kunjungan kerja yang diperuntukkan meningkatkan produksi pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam bulan yang sama, saat kunjungan kerja diplomatik Dubes Palestina Zuhair Al-Shun bersama istri di NTB Mall, pemerintah Provinsi NTB melalui pejabat Gubernur Lalugita Aryadi menyerahkan donasi kemanusiaan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk masyarakat Palestina. Di bulan Februari, pemerintah Provinsi NTB menandatangani prasasti peresmian pekerjaan pembangunan jembatan Jati Baru di Kota Bima. Hal ini sebagai bagian penting dari percepatan pembangunan infrastruktur lokal yang menghubungkan Jalan Dato di Bantal dengan batas kota. Masih di bulan kedua, pemerintah Provinsi NTB menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi NTB yang diberikan oleh Manajemen Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan atas komitmen dan tercapainya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan Nasional bagi masyarakat NTB. Kemudian, pejabat Gubernur Lalugita Aryadi meresmikan Gong Perdamaian Nusantara di Kota Bima yang berada di kawasan Pantai Lawata, Kota Bima. Hal ini sebagai pesan perdamaian yang akan terus menggema di Provinsi NTB. Masih di bulan yang sama, Nusa Tenggara Barat terpilih ke dalam 100 event dari seluruh Indonesia masuk ke kalender event tahunan Kemenparekraf dalam Karisma Event Nusantara dan Kekayaan Budaya Festival Rimpu Mantika. Di bulan Mei, Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Impres Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dihadiri pula oleh Menteri PUPR, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan pejabat Gubernur NTB serta para pemangku kepentingan terkait aspek pembangunan infrastruktur. Dalam bulan yang sama, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tius Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bendungan tersebut menjadi salah satu bendungan terbesar dari 7 bendungan yang ada di Provinsi NTB. NTB tampil pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-52 di Solo dengan menampilkan parade mobil hias dengan kreativitas yang bertemakan Kria Unggulan NTB sebagai representasi dari berbagai kebudayaan dan juga keindahan alam yang sangat luar biasa penghasil produk Kria Unggulan. Kick-off sebagai tuan rumah Fornas Festival Olahraga Masyarakat Nasional ke-8 tahun 2025, pemerintah Provinsi NTB terus melakukan berbagai persiapan, mulai dari fasilitas sarana dan prasarana dan kualitas induk organisasi olahraga Inorga, sekaligus mempertegas NTB sebagai tujuan sport tourism berkelas dunia. Menerima penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2024 dalam mengembangkan dan memajukan ekonomi syariah di daerah NTB dari pemerintah pusat. Pada bulan Juni, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih penghargaan TPID Award 2024, kategori TPID Provinsi berkinerja terbaik yang diserahkan oleh pemerintah pusat.
Sobat NTB, Nusa Tenggara Barat di pertengahan tahun 2024 mengalami pergantian kepemimpinan. Pemimpin yang lama dari Dr. Andes Haji Lalu Gita Aryadi ke penjabat gubernur yang baru Majen TNI Purnawirawan Dr. Hasanuddin. Dan tentunya capaian dan prestasi yang diraih akan disampaikan oleh rekan saya Syarlaili Humairah. Terima kasih rekan Panda, Sobat NTB. Pada bulan Juli 2024, putra daerah NTB, Yat Hafizuddin, atlet cabang olahraga atletik, berhasil meraih medali emas pada ajang ASEAN School Games yang dilaksanakan di Vietnam. Dan pada bulan yang sama, lalu Muhammad Zohri, merupakan putra daerah NTB, juga berhasil menorehkan prestasi Olimpiade Paris di nomor 100 meter putra. NTB ikut serta dalam Indonesia Halal Expo atau INDEX yang diselenggarakan di Brunei Darussalam. Kehadiran NTB Mall dalam expo ini merupakan kolaborasi antara Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Bank NTB Syariah. Event internasional MXGP kembali digelar di NTB yang dihadiri oleh pembalap dunia. Event ini juga melahirkan multi-efek, tidak hanya sumber daya manusia, namun berdampak juga bagi pengembangan ekonomi hingga naik kelasnya UMKM lokal. Pada bulan Juli, Provinsi NTB menjadi tuan rumah gelar teknologi tepat guna atau TTG ke-25 yang meloloskan 2 perwakilan NTB terpilih menjadi terbaik tingkat nasional. PJ Gubernur NTB Dr. Hasanuddin SIPMM membuka kegiatan Geofest 2024 bertajuk Gunung Berapi sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang dihadiri para stakeholder Geopark Network dan para peserta Geofest dari berbagai negara. Rilis berita resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan bahwa ekonomi NTB triwulan 2 tahun 2024 terhadap triwulan 2 tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 11,06%. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi kedua secara nasional setelah Provinsi Papua Barat. Perekonomian NTB tersebut berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku triwulan 2 tahun 2024 mencapai 46,80 triliun dan atas dasar harga konstan tahun 2020 mencapai 28,06 triliun. Di bulan Agustus, penjabat Gubernur NTB Hasanuddin meraih penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Awards 2024 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta Timur. Pemerintah Provinsi NTB meraih penghargaan peningkatan kinerja pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH yang dianugerahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Gelaran Karya Kreatif NTB dan Lombok Sumbawa Ten Festival tahun 2024 telah turut serta menggerakkan UMKM lokal NTB yang bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk terus berdedikasi memajukan UMKM. Pekan Olahraga Wartawan Nasional Perwarnas 2024 NTB berhasil membawa pulang prestasi dan nama daerah melalui PBI NTB sebagai juara umum ketiga nasional di Banjarmasin. PJ Ketua Dekranasda NTB, Ibu Desi Hasanuddin bersama Wakil Ketua Dekranasda NTB, Ibu Lale Prayatni Gita Aryadi, menghadiri Rapat Nasional Dewan Kerajinan Nasional tahun 2024 bertajuk Perajin Muda, Lestarikan Warisan Budaya dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranasda, Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin dan diikuti oleh Ketua Dekranasda Provinsi seluruh Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah memberikan 2 penghargaan kepada pemerintah Provinsi NTB, yaitu penghargaan Anbawa Sasana Desa atau Kelurahan bagi kepala daerah dan penghargaan pemerintah daerah terbaik sebagai panitia seleksi daerah dalam penyelenggaraan Justice Awards 2024.
Karya UKM asal Lombok, Nusa Tenggara Barat berhasil menjadi juara pada ajang pemilihan Kria Potensial dalam pameran Kria Nusa 2024 yang diikuti oleh Dekranasda Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia serta BUMN dan kementerian atau lembaga UMKM di Hall A dan B Jakarta Convention Center. Pemerintah Provinsi NTB bekerja sama dengan pemerintah Kota Mataram sukses menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penerapan Aplikasi Sri Kandi yang diselenggarakan di Mataram 3 sampai dengan 4 September 2024. Sebanyak 1.300 peserta hadir dari wilayah 1 Provinsi Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. PJ Gubernur NTB Hasanuddin mengirimkan kontingen ke Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-30 di Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung di gelanggang olahraga Kaldrio Oening Sempaja, Samarinda. NTB meraih 16 medali emas, 17 medali perak, dan 21 medali perunggu pada ajang PON ke-21 Aceh Sumut. Prestasi ini meningkat dari PON ke-20 sebelumnya di Papua. Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih penghargaan Indie Early Adopter Award pada ajang Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Hotel Westin, Jakarta. Pejabat Gubernur NTB Hasanuddin mendampingi Presiden Joko Widodo yang meresmikan smelter milik PT Aman Mineral Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Sumbawa Barat. Pembangunan smelter ini dalam upaya realisasi industri tembaga Indonesia yang sedang berproses menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri. Pada bulan Oktober, pejabat Gubernur NTB Hasanuddin meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional pada Malam Apresiasi Tokoh Indonesia 2024 oleh Tempo Inti Media dalam kategori kesehatan masyarakat atas kiprahnya mendorong terwujudnya kesehatan masyarakat baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin dalam merealisasikan generasi emas 2045. Provinsi NTB berhasil berada pada peringkat 7 hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 dengan skor 81,71. Pejabat Gubernur NTB Hasanuddin menerima penghargaan Anugerah KPI 2024 kategori Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Penyiaran. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan penyiaran yang berkualitas. Di penghujung akhir tahun 2024, pemerintah Provinsi NTB kembali berhasil meraih predikat provinsi sangat inovatif pada ajang Inovatif Government Award IGA tahun 2024. Di bulan yang sama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024 di kampus Institut Perguruan Dalam Negeri IPDN Praya Lombok Tengah. Rangkaian HUT Nusa Tenggara Barat di usia ke-66 kali ini menghadirkan event Ite Begawi Fest yang merupakan bagian dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Bekerja sama dengan Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menghadirkan 30 IKM terpilih dan berlangsung selama 3 hari di depan halaman NTB Mall Komplek Islamic Center. Tepat di hari ulang tahunnya 17 Desember 2024, pemerintah Provinsi NTB mendapatkan kado teristimewanya. Tahun ini Bumi Gora berhasil menjadi juara 1 nasional pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat. Penyerahan penghargaan tersebut digelar di Jakarta tepat di malam HUT NTB, Selasa 17 Desember 2024. Penjabat Gubernur NTB Hasanuddin menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Ketua KI Pusat Doni Yosgiantoro. Pemerintah Provinsi NTB juga berhasil
meraih peringkat kedua dalam penganugerahan Jam Kerida Award 2024 sebagai pembina jam kerida terbaik dengan kategori jam kerida modal ekuitas di bawah 100M. Tak hanya itu, penjabat Gubernur NTB Hasanuddin juga kembali menerima penghargaan tingkat nasional dari pemerintah pusat, yaitu penghargaan APBD Award dari Kementerian Dalam Negeri. Provinsi NTB mendapatkan APBD Award di 2 kategori. Pertama, kategori rasio pendapatan terhadap belanja tertinggi, dan yang kedua, kategori peningkatan PAD tertinggi. Kita patut bangga atas capaian berbagai prestasi ini. Prestasi-prestasi yang diraih Provinsi NTB di kancah nasional telah membuktikan ketangguhan pulau yang terkenal akan keindahan alamnya yang sangat mempesona. Semoga Provinsi NTB terus berkembang menjadi lebih baik di kemudian hari. Dirgahayu Provinsi NTB yang ke-66. NTB hebat menuju Indonesia Emas 2045. Sobat NTB berhasil meraih perubahan dan kemajuan pembangunan selama 66 tahun. Pada tahun ini, perayaan HUT Nusa Tenggara Barat lebih meriah dan penuh semangat dalam meraih cita-cita kesejahteraan masyarakat. Dan demikianlah tadi kaleidoskop pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita semua berharap daerah kita tercinta ini semakin sejahtera dan maju. Sampai jumpa di Kaleidoskop tahun 2025.